Halo pemirsa setia VBusiness, jumpa lagi dengan saya Alfred Wakasi dalam program VBusiness Market Review and Outlook untuk periode 21 sampai dengan 25 September 2020. Naiknya tensi AS China dan kebijakan The Fed. Ya, pasar investasi pada minggu lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya meningkatnya kembali ketegangan antara Amerika Serikat dan China dengan AS akan melakukan download blocking terhadap TikTok dan WeChat. Kemudian kebijakan moneter The Fed, Federal Reserve yang nampaknya akan mempertahankan suku bunga hampir nol untuk waktu yang lama. Selanjutnya desakan dari Jeremy Powell agar pemerintah AS segera menurunkan bantuan stimulus fiskal ronde berikutnya, maka mulai ada tanda pendekatan dari pihak Demokrat dan Republikan. Statistik COVID-19 terhadap prospek pemulihan ekonomi itu diperhatikan pasar dengan Eropa muncul sebagai epicentrum kembali. Pasar saham dunia umumnya minggu ini terkoreksi. Harga emas naik bertahap serta US dollar kembali terkoreksi. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dan tensi AS China akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBusiness Market Review and Outlook periode 21 sampai dengan 25 September 2020. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada minggu lalunya secara mingguan menguat 0,85% ke level 5.059. Pasar bergerak fluktuatif minggu lalu namun berakhir menguat dan secara mingguannya itu rebound. Sudah keluar terlihat dari posisi oversold-nya. Untuk berikutnya minggu depan kemungkinan ISG ini masih bisa menanjak secara bertahap. Ya, mata uang rupiah pada minggu lalu juga menguat 1,04% secara mingguan ke level 14.735 US dollar. Ini rebound setelah 2 minggu sebelumnya terkoreksi. Terpicu antara dengan keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate ke level 4%. Minggu depan kemungkinan mata uang rupiah ini masih dapat melanjutkan reboundnya. Ya, pemirsa setia VBusiness, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 16 dan 17 September yang lalu memutuskan untuk mempertahankan BI 7 Day Reverse Repo Rate-nya ke level 4%. Demikian pula suku bunga deposit facility 3,25% dan suku bunga lending facility 4,75%. Perusahaan ini disebutkan mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah inflasi yang diperkirakan tetap rendah. Bank Indonesia kemudian menjelaskan lagi diantaranya perekonomian global bertahap mulai membaik. Perkembangan ini terutama didorong oleh perbaikan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok dan Amerika Serikat, sedangkan kinerja perekonomian Eropa, Jepang, dan India masih belum kuat. Perekonomian domestik secara perlahan juga membaik, meskipun masih terbatas sejalan mobilitas masyarakat yang melandai pada Agustus tahun ini. Kinerja ekspor membaik sejalan kenaikan permintaan global, sementara konsumsi rumah tangga juga membaik walau secara terbatas. Beberapa indikator dini menunjukkan perbaikan seperti penjualan retail, kepercayaan konsumen, dan PMI manufaktur. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Agustus 2020 disebutkan meningkat menjadi sebesar 137 miliar dolar AS. Ini setara dengan pembiayaan 9,4 bulan import. Kedepannya defisit transaksi berjalan untuk keseluruhan tahun 2020 diperkirakan tetap rendah di bawah 1,5% dari PDB. Ya, dengan langkah-langkah stabilisasi Bank Indonesia, nilai tukar rupiah relatif terkendali di tengah tingginya tekanan pada Agustus-September ini. Ya, kita beralih ke pasar forex. Mata uang US dollar pada minggu lalu terkoreksi kembali. Pasar nampaknya menginterpretasikan adanya ketidakpastian prospek ekonomi AS dan meningkatnya juga ketegangan antara AS dan China. Sementara itu, investor memilih mata uang yen sebagai safe haven currency. US dollar index terpantau melemah ke level 93, sementara pairnya euro dollar melemah ke level 1,1837, tipis saja. Pound sterling menguat terbatas ke level 1,2793, sementara dolar yen melemah tajam
ke level 104.55 sejalan dengan penguatan tajam dari yen Jepang. Selanjutnya US dollar ini nampaknya cenderung masih bearish. Ya, bursa saham Asia pada minggu lalu secara mingguannya variatif dengan bias yang melemah. Ini mengikuti arus sentimen dinamika bursa Amerika, dia mengikutinya. Terpantau indeks Nikkei Jepang melemah ke level 23.360, sementara indeks Hang Seng Hong Kong juga melemah ke level 24.455. Untuk berikutnya minggu depan, pasar nampaknya cenderung variatif. Pasar melihat arah pergerakan pasar berikutnya. Wall Street di Amerika bursanya melemah untuk minggu ketiganya. Dipimpin kembali dengan tekanan jual atau sell-off pada sektor saham teknologi. Terpantau indeks Dow Jones Industrial Average melemah ke level 27.657, sementara indeks S&P 500 juga melemah ke level 3.327. Ya, emas dunia spot gold pada minggu lalu kembali menguat walaupun masih terbatas ke level 1.950 US dollar per troy ounce-nya. Ini terdorong oleh pelemahan dolar karena kekhawatiran investor terhadap prospek pemulihan ekonomi AS. Untuk minggu depan berikutnya, kelihatannya secara bertahap harga emas bisa merangkak naik lagi. Ya, pemirsa setia Fibis News, demikianlah kita sudah membahas bersama Fibis News Market Review and Outlook untuk periode 21 sampai dengan 25 September 2020. Saya di sini Alfred Prakasih, mohon diri sejenak. Ya, kita akan bertemu kembali. Stay safe, stay healthy. Salam Fibis.